Utami tahu tidak? Kalau pada zaman penjajahan dulu, ada seorang anak bumi putra yang berhasil menjadi dokter sekaligus menjadi tokoh inspirasi bagi pergerakan dan kebangkitan nasional. Loh, memangnya zaman dulu sudah ada anak bumi putra yang sekolah kedokteran, kek? Sudah ada. Hanya saja, sekolah kedokteran zaman dulu belum selengkap dan semodern sekarang. Beliau juga yang menjadi inspirasi bagi berdirinya organisasi modern pertama Indonesia yang bernama Budi Utomo. Oh gitu. Siapa nama dokter itu, kek? Ceritain dong, kek. Baiklah, akan kakek ceritakan. Namanya Dr. Wahidin Sudirohusodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyimas Aisyah Putriskia dari kelas 10-2 dan saya akan menceritakan riwayat hidup Dr. Wahidin Sudirohusodo. Langsung saja pada bagian orientasi, Dr. Wahidin Sudirohusodo adalah seorang pahlawan nasional Indonesia, tokoh pergerakan nasional di bidang pendidikan, pencetus ide, dan pendorong berdirinya organisasi Budi Utomo. Dr. Wahidin Sudirohusodo lahir pada tanggal 7 Januari 1852 di Melati, Sleman, Yogyakarta. Orang tuanya berdarah Bugis dan Makassar dan merupakan keturunan priai Jawa yaitu Daeng Kraeng Nobo, seorang bangsawan dari Makassar yang berangkat ke Jawa. Lanjut pada bagian peristiwa penting, Dr. Wahidin menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya di Yogyakarta, yang kemudian dilanjutkan dengan bersekolah di European Lager School yang juga berlokasi di Yogyakarta. Dr. Wahidin bahkan berhasil lulus dengan predikat lulusan terbaik, yaitu UIT Munten. Setelah dari ELS, Dr. Wahidin mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan dokter di Sekolah Dokter Jawa, yaitu Stovia atau dapat disebut dengan School Taught Opleiding van Indisch Artsen di Batavia pada tahun 1869 dan lulus dari Stovia dalam waktu 22 bulan. Pada tahun 1872, Dr. Wahidin diangkat sebagai asisten pengajar di Stovia. Tidak lama menjadi asisten pengajar, beliau keluar dan memilih menjadi pegawai kesehatan di Yogyakarta. Selama hidupnya, Dr. Wahidin sangat senang bergaul dengan rakyat biasa. Sebagai seorang dokter rakyat, Dr. Wahidin semakin dekat dengan masyarakat. Dari pergaulannya inilah, beliau akhirnya sedikit banyak mengerti mengenai penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Untuk itu, rakyat harus diberi kesempatan mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah. Sebagai salah satu cara yang bisa dilakukannya untuk sedikit membantu meringankan penderitaan rakyat adalah dengan memanfaatkan profesinya sebagai dokter. Selama mengobati rakyat, beliau tidak membeda-bedakan status ekonomi seseorang yang ingin berobat dengannya. Dr. Wahidin kemudian juga berusaha mendekati tokoh-tokoh masyarakat di kota Jawa. Hal ini dilakukannya agar bisa mengampanyakan keinginannya untuk mencerdaskan kehidupan rakyat. Usaha Dr. Wahidin ini sempat tersendat karena tidak semua tokoh memiliki pandangan yang sama dengannya. Tetapi perjuangan Dr. Wahidin tidak sampai di situ saja. Di Jakarta, beliau mencoba mengunjungi para pelajar Stovia dan menjelaskan detail gagasannya. Saat itu, beliau menganjurkan agar para pelajar itu mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Ternyata gagasannya mendapat sambutan baik dari para pelajar Stovia itu. Mereka juga sependapat dan menyadari bagaimana buruknya nasib rakyat Indonesia pada waktu itu. Gagasan Dr. Wahidin inilah yang mendorong terciptanya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo adalah organisasi modern pertama yang lahir di Indonesia. Walau bukan pendirinya, Dr. Wahidin Sudirohusodo selalu dikaitkan dengan berdirinya Budi Utomo. Karena itu, tanggal lahir Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tetapi, cita-cita Dr. Wahidin
untuk menggalang dana pendidikan bagi Bumiputra belum terwujud. Akhirnya pada tanggal 25 Oktober 1913, Dr. Wahidin bersama pengurus Budi Utomo memutuskan untuk mendirikan Dharmawara Studi Fund. Organisasi ini diakui oleh pemerintah Hindia Belanda pada 19 Juli 1914. Beliau meninggal pada 26 Mei 1917 di Yogyakarta. Atas jasanya, ia dinobatkan menjadi pahlawan nasional Indonesia pada 1973. Dan pada bagian terakhir, reorientasi. Menurut saya, Dr. Wahidin Sudirohusodo adalah salah satu pahlawan nasional yang merupakan seorang dokter dan tokoh pendukung di bidang pendidikan. Beliau memiliki sifat pemurah, pantang menyerah, dan suka menolong. Tidak hanya itu, pemikiran Dr. Wahidin untuk membebaskan rakyat dari penderitaan penjajahan Belanda yang menjadikannya sosok idola bagi banyak orang. Sekian dari monolog saya mengenai tokoh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Terima kasih sudah menonton sampai saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.